Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama yang saya hormati para direktur, baik direktur program yang pada malam hari ini hadir, direktur SDM, direktur media, Surabaya Academia Forum, dan para peneliti Surabaya Academia Forum, dan terutama yang tim hukum pada malam hari ini berkesempatan memaparkan hasil risetnya yang bertema Asian Counter-Terrorism Policy, Comparison of State Member Practice and its Impact for Protection Human Rights. Sebelum menyampaikan hasil risetnya, saya persilakan kepada Pak Lukman sebagai Direktur Media untuk memberikan pengantar dulu. Monggo kepada Pak Lukman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif yang pertama, yang kedua beberapa direktur yang memang dalam hal ini menangani atau menggawangi Surabaya Academia Forum. Berkaitan dengan sebelum ini ya, pemaparan hasil riset ini, memang ada beberapa yang perlu kita sampaikan bahwa kehadiran SAF ini, Surabaya Academia Forum ini, tak lain yaitu kita bersinergi berkaitan dengan keilmuan kita seperti itu, dan harapannya juga kajian mingguan ini hadir menjadi suatu hal yang itu menjadikan passion kita dalam mengkaji keilmuan itu tetap utuh seperti itu. Akhirnya keilmuan itu terus terawat seperti itu. Nah, teman-teman yang ikut serta di sini, partisipan yang saya kira ada 41 yang ada di room ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilmu yang nantinya akan didapatkan teman-teman, selain mungkin memang bukan ilmu yang secara garis besar bukan concernnya ya, seperti itu. Di sini ini nanti berkaitan dengan hukum, dan mungkin di lain waktu juga ada memang beberapa kepakaran seperti itu. Ada berkaitan dengan teknologi, kemudian eksata, ada kesehatan, dan lain sebagainya. Harapannya kolaborasi dan elaborasi ini menjadi satu kesatuan, dan di penelitian selanjutnya itu menjadi hal yang baru seperti itu di masyarakat maupun di diri kita seperti itu. Mungkin itu Mas Irul yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini lancar dan membawa berkah itu untuk teman-teman yang pada malam hari ini ikut seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Khairul Elzian. Terima kasih Pak Meme, beliau ini selaku Direktur Media. Untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung saja kepada tim hukum untuk menyampaikan hasil risetnya yang sudah dilakukan. Kepada Pak Satria dan tim, saya kasih waktu 40 menit untuk menyampaikan hasil risetnya. Monggo kepada Pak Satria dan tim, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
Terima kasih yang kami hormati Direktur Eksekutif SAF dan para direktur serta peneliti dan teman-teman. Izinkan kami dari tim hukum menyampaikan riset atau temuan riset kami terkait dengan bagaimana pergerakan terorisme di Asia Tenggara dan implikasinya atau pengaruhnya terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa ancaman atau tantangan terkait dengan radikalisme di Asia Tenggara ini menjadi sangat rawan. Bagaimana kemudian pergerakannya itu menciptakan instabilitas di suatu negara. Di Indonesia misalkan dari gerakan Jamaah Ansarul Daulah dan Jamaah Ansarul Tauhid, JAD. Lalu kemudian di Thailand ada gerakan di Thailand Selatan, kelompok Patani. Lalu kemudian di Filipina ada suku Moro yang kemudian juga meningkatkan eskalasi gerakan terorisme di sana. Dan juga di daerah-daerah lain yang kemudian mayoritas maupun minoritas Muslim, kemudian pergerakan terorisme ini dan radikalisme ya sebagai akar yang kemudian melahirkan gerakan teroris itu kemudian semakin menguat. Nah, di sini kemudian menjadi satu tanda penting bahwa di sisi lain ASEAN yang kemudian kita ketahui sebagai suatu wilayah yang sangat dinamis, di mana masalah politik dan pertahanan itu masih menjadi sovereignty atau kedaulatan dari suatu negara, ini justru menghadapi tantangan. Tantangan di sini adalah ketika terjadi perbedaan metode di dalam menyikapi fenomena tentang terorisme itu sendiri. Di satu sisi, negara ingin agar gerakan terorisme ini kemudian dapat diberangus, seperti itu, dapat dimusnahkan dengan berbagai cara, baik dengan cara deradikalisasi maupun dengan cara yang bersifat represif, bahkan menggunakan metode paramiliter. Pada sisi yang lain, kemudian mereka yang distigma sebagai kelompok radikal, mereka distigma sebagai kelompok teroris, kemudian menghadapi satu situasi yang cukup pelik, yaitu berkaitan dengan bagaimana jaminan dan perlindungan hak asasi manusianya. Nah, selama ini kita selalu berpikir bahwa hak asasi manusia itu berkaitan dengan hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial budaya. Padahal dalam konteks ini, hak asasi manusia juga berkelindan bagi orang yang dalam tanda petik diduga atau dituduh menjadi kelompok terorisme. Faktanya bahwa kelompok yang dituduh teroris itu mendapatkan akses yang cukup kecil, akses to justice atau kesempatan di dalam peradilan yang cukup kecil di dalam ruang memperjuangkan hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar misalkan hak untuk hidup, hak untuk bebas berpikir, hak untuk bebas berkeyakinan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada sisi yang lain, negara juga mendapatkan tekanan untuk memastikan bahwa pertahanan dan keamanan itu harus dilakukan. Apalagi ASEAN memiliki mekanisme main, ya, aturan main terkait dengan bagaimana pengendalian terorisme di kawasan dengan ASEAN Convention on Counterterrorism. Nah, disinilah kemudian menjadi satu problematika bagaimana kemudian riset ini dilakukan. Maka dari itu, pertanyaan penelitian dalam riset ini adalah yang pertama, bagaimana hak asasi manusia itu dapat menjangkau atau dapat menjadi suatu langkah yang efektif di dalam pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Artinya, pemberantasan terorisme juga berdimensi HAM. Yang kedua, bagaimana pemberantasan terorisme itu juga berkelindan dengan mekanisme hukum dan standar yang juga mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM, seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitian comparative approach, jadi kami melihat berbagai macam kebijakan dari pemberantasan terorisme dalam konteks payung atau umbrella agreement di dalam konteks ASEAN melalui ICCT, ASEAN Convention on Counterterrorism. Pada konteks yang lain kami juga melihat bagaimana terrorism criminal policy yang ada di masing-masing negara kemudian mampu mengendalikan gerakan terorisme.
baik yang tadi saya sebut yang kami sebut dalam konteks soft measures atau langkah-langkah lunak melalui cara deradikalisasi, hingga yang bersifat hard measures dengan cara menggunakan paramiliter seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita dalam konteks analisis dan pembahasan kelompok teroris itu sebenarnya siapa sih? Nah, kelompok teroris ini adalah mereka yang kemudian individu atau kelompok yang terpapar secara ideologi dan berkeinginan untuk melakukan gerakan terorisme yang dimulai dari training ya, pelatihan bagi mereka, ada istilah brainwash ya, pencucian otak, lalu kemudian bagaimana pendanaan terorisme, bagaimana merekrut kombatan ya, kombatan atau serdadu yang kemudian bergerak ya. Jadi gerakan terorisme ini tidak hanya untuk mempertahankan ideologi yang dalam tanda petik mereka yakini, tetapi dapat bergerak ya menjadi kelompok yang ingin mendirikan suatu negara baru ya. Dalam konteks ini tentu negara Islam ya. ISIS itu adalah akar masalahnya adalah mereka ingin mendirikan suatu negara baru. Kelompok kalau di dalam konteks diskursus hukum internasional dia masuk kategori kelompok insurgen yang kemudian berkembang menjadi kelompok belligerent. Nah, di dalam konteks Thailand dan Filipina mereka adalah kelompok belligerent ya. Dan gerakan ini tentu kita ketahui setelah 9/11 ya, 9/11. Tentu kita tahu ya, isu Taliban yang sekarang sudah sangat dinamis dan berkembang sangat pesat, kelompok terorisme itu sendiri yang sekarang menjadi ISIS dan sebagainya. Bahkan Taliban saat ini telah sangat kuat dan bahkan mampu mengkooptasi kekuasaan yang ada di Afghanistan, dan mereka betul-betul mempunyai satu prototipe negara Islam yang dalam tanda petik mereka targetkan seperti itu. Ya, tentu menghadapi masalah-masalah ya, masalah-masalah bagaimana pemberangusan hak-hak dasar wanita, kemudian hak anak, kemudian hak di dalam pemenuhan ekonomi sosial budaya dan sebagainya. Maka dari itu juga menjadi satu masalah penting bahwa konsep non-international armed conflict di dalam diskursus hukum humaniter internasional, non-international armed conflict ini bermakna bahwa negara harusnya berhadapan atau head to head dengan kelompok teroris yang tentu mengedepankan prinsip-prinsip HAM di dalam pemberantasannya, dan keterlibatan non-international armed conflict di dalam gerakan terorisme ini kemudian menjadikan eskalasi kejahatan terorisme itu jauh lebih tinggi, di mana kelompok teroris tidak hanya dipandang dalam rangka menciptakan kekacauan, instabilitas semata, tetapi jauh lebih dari itu, mereka memiliki peran yang sangat sentral di dalam membentuk negara baru. Dalam konteks ini, kita tentu juga perlu merujuk bagaimana pandangan PBB tentang bagaimana upaya counterterrorism strategik yang ditandai dengan 4 pilar yang sudah kami sampaikan di sini. Yang pertama tentang addressing the condition conducive to the spread of terrorism dengan metode dan cara yang aman dan kondusif seperti itu, yang mengedepankan stabilitas nasional. Yang kedua, preventive and combating terrorism. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme itu sendiri harus dibangun. Yang ketiga adalah building states capacity and strengthening the role of the United Nations. Bagaimana kemudian satu masalah yang sama tentang kelompok terorisme ini menjadi international responsibility, artinya ini juga tanggung jawab PBB di dalam penanganannya, dan juga ensuring human rights and the rule of law. Nah, ini menjadi poin penting di dalam riset ini, bagaimana pemberantasan terorisme itu juga memastikan bahwa pendekatan HAM dan prinsip-prinsip negara hukum ini tentu dilaksanakan. Kalau kita tarik konsep rule of law atau negara hukum, yang pertama tentu jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan artinya di sini kekuasaan paramiliter tidak boleh berlaku berlebihan. Artinya kekuasaan paramiliter tetap
on the track terhadap prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip yang relevan di dalam konteks humaniter internasional. Nah, kemudian di ASEAN ada upaya-upaya untuk pemberantasan terorisme yang itu diakomodir di dalam ASEAN sendiri. Bagaimana Crime of Terrorism and Dereliction of Aircraft Hijacking. Ini jenis-jenis terorisme. Yang pertama terorisme dan kaitannya dengan pembajakan pesawat. Yang kedua terorisme dan kaitannya dengan serangan terhadap diplomat asing. Yang ketiga terorisme dan kaitannya terhadap perlindungan tawanan perang, prisoners protection. Yang keempat terorisme dan kaitannya dengan penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal berbahaya. Yang kelima, bagaimana protokol keamanan di dalam penerbangan sipil. Yang keenam, bagaimana kejahatan terorisme dan kaitannya dengan keamanan di sektor pelayaran atau kapal. Lalu yang ketujuh, bagaimana kejahatan terorisme yang berkaitan dengan mengatur tentang bombers atau ini istilahnya di istilah bahasa Indonesia itu pengantin, ya, pengantin atau mereka yang dikorbankan menjadi kelompok yang dikorbankan dalam kejahatan terorisme. Dan yang kedelapan yaitu terkait dengan pendanaan terorisme. Nah, ini pendanaan terorisme tentu cabangnya nanti jauh lebih banyak ya. Bagaimana pendanaan ini saya rasa Pak Ari ini ya yang tesisnya mengangkat topik ini. Bagaimana pendanaan terorisme dan kaitannya dengan kepentingan korporasi, bagaimana kaitannya dengan pencucian uang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini tentu juga menjadi masalah karena pengaturan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengaturan kebijakan pemberantasan terorisme di Asia Tenggara itu masih sangat terbatas karena mereka masih dalam tanda petik menghormati sovereignty atau kedaulatan di masing-masing negara. Ini jauh berbeda dengan ASEAN Economic Community di mana liberalisasi dagang itu sudah nggak ada lagi kedaulatan, sifatnya borderless. Tapi dalam konteks political and security beda lagi. Nah ini tentu kalau dikomparasikan dengan kebijakan pemberantasan terorisme di Eropa misalkan, ini jauh. Karena Eropa dalam konteks political and security, mereka sudah terintegrasi. Bahkan mereka memiliki koalisi pemberantasan teroris atau pemberantasan ini ya, kejahatan kawasan ya, yang berlaku di Uni Eropa. Dan ini tentu menjadi PR dalam konteks ASEAN. Lantas bagaimana kebijakan di masing-masing negara seperti yang disampaikan tadi? Setidaknya kita membagi terhadap 3 langkah. Ada preventive action, ini lebih memilih upaya deradikalisasi, pencegahan, itu adalah kebijakan yang digulirkan oleh negara Brunei dan Vietnam. Langkah represif itu dengan kebijakan ya, ini dilakukan oleh Indonesia, dan dalam keadaan darurat bahkan Indonesia bisa melibatkan TNI ya atau militer, ini juga diatur di dalam Undang-Undang TNI, dan juga beberapa negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang menggunakan kebijakan yang senada. Nah, extra repressive action ini ada di Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Seperti kita ketahui, Filipina Duterte ya, presiden sebelum Ferdinand Marcos Jr. Itu menggunakan langkah-langkah yang luar biasa represif ya kepada kelompok Moro. Di Thailand pun juga sama, Raja Thailand itu juga menggunakan kebijakan yang sama. Apalagi Myanmar saat ini di bawah junta militer, di bawah kepemimpinan militer yang kemudian mengkudeta Aung San Suu Kyi dan Hin Tin Yaw seperti itu. Nah, lantas bagaimana strategi untuk perlindungan HAM di ASEAN? Setidaknya ada 6 langkah. Yang pertama, bagaimana kemudian memastikan kepatuhan yang dilindungi dalam prinsip hukum terhadap pemberantasan terorisme yang berlandaskan pada prinsip HAM. Yang kedua, pembatasan hak dan kebebasan dalam pemberantasan terorisme itu harus diatur berdasarkan hukum. Jadi tidak boleh dilakukan secara represif atau semena-mena oleh para militer, oleh kepolisian atau oleh otoritas yang ditunjuk oleh masing-masing negara. Pembatasan itu harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Yang ketiga, bagaimana membuat regulasi yang proper di dalam pemberantasan terorisme, yang itu tentu harus berlandaskan HAM. Yang keempat,
bagaimana upaya pemberantasan terorisme ini berkelindan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masing-masing negara. Yang kelima, bagaimana pemberantasan terorisme ini juga harus dilakukan secara proporsional di dalam konteks penegakannya, ya. Artinya Densus, lalu BIN ya dalam mengumpulkan data intelijen, lalu ada BNPT di dalam radikalisme, deradikalisasi. Dia harus melakukan upaya-upaya atau kekuatannya dengan wajar, ya. Tidak boleh ada terjadi peristiwa seperti Siono misalkan, ya, atau peristiwa kemudian pembunuhan kelompok teroris, terduga teroris yang kemudian tidak berdasarkan prinsip atau prinsip hukum atau due process of law, itu kemudian diabaikan. Lalu yang keenam, pelibatan ICHR, ya. Jadi di ASEAN berdasarkan piagam ASEAN ada ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights atau Komisi HAM di ASEAN untuk melakukan monitor, untuk melakukan assessment terhadap upaya-upaya pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum di Asia Tenggara. Yang selanjutnya, dan hal ini penting ya untuk membangun integrasi, budaya integrasi atau suatu prinsip yang sama untuk memberantas terorisme menjadi is a region problems, ya. Jadi menjadi masalah regional, masalah ASEAN, sehingga urusan yang berkaitan dengan kedaulatan, berkaitan dengan jurisdiksi dan lain sebagainya itu tentu kemudian dikesampingkan, dan tentu upayanya harus mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi dalam konteks ini hasil riset ini mengeluarkan konklusi bagaimana ACCT, ASEAN Convention on Counterterrorism harus dilakukan secara proper di dalam mekanisme hukum nasional. Artinya ketentuan itu harus dipedomani dalam konteks hukum nasional, ya, diturunkan di dalam konteks hukum nasional, sehingga dalam konteks ini menjadi penting peran ASEAN di dalam rangka memberantas terorisme, tetapi juga tidak mengesampingkan prinsip-prinsip HAM. Yang kedua, bagaimana pemberantasan terorisme di Asia Tenggara tidak hanya menggunakan dengan cara-cara kekerasan, tetapi juga mengedepankan prinsip keamanan dan perdamaian, seperti itu. Karena how to maintenance of peace and security, bagaimana upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, itu adalah mandat dari didirikannya PBB, dari didirikannya prinsip-prinsip hukum internasional. Karena praktek otoritarianisme dari paramiliter yang dilakukan oleh negara di Asia Tenggara yang selama ini terjadi, seperti yang kami sampaikan di awal penelitian, itu justru menimbulkan impunitas, menjadikan pelanggaran HAM, dan tentu menyerang hak-hak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Dan dalam jangka panjang ini justru menimbulkan dilema yang sangat serius seperti yang terjadi di Timur Tengah, ya, yang kita kenal dengan Arab Springs. Ada Suriah dengan Bashar al-Assadnya misalkan, atau ada ada Libya, ya, dengan Muammar Gaddafi-nya, lalu Irak, ya, dengan Saddam Hussein, ya, Iran yang sampai saat ini terus berkecamuk, Mesir juga, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu kita tidak menginginkan ASEAN menjadi kawasan yang sama terpuruknya seperti kawasan di Timur Tengah. Demikian, ini riset yang didanai oleh Risetmu ini kami sudah publish di tahun 2021 di jurnal Al-Ihkam, ya, Scopus Quartil 2. Tentu kami mengharapkan masukan yang nanti akan juga ditanggapi oleh peneliti yang lain. Terima kasih, Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Satria dan tim sudah menyampaikan hasil risetnya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan terkait hasil riset yang disampaikan oleh Pak Satria dan tim, monggo. Sesi pertama saya buka 3 penanya. Monggo. Mohon izin bertanya Pak Irul. Siapa ini ya? Oh ya, Mbak Ira. Monggo, Mbak Ira. Mbak Ira. Ngapunten, ya sebentar.
kameranya off karena biasanya kalau harus on pakai laptop. Ini laptopnya masih error, mohon maaf. Ya, mohon izin bertanya. Sebentar. Nah, ini tadi kan Pak Satria kan menjelaskan ada beberapa apa ya tadi terkait dengan tindakan terorisme seperti itu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sih prosedur penindakan atau pelaporan jika terbukti ada negara yang menangani terorisme itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang represif begitu, tindakan yang melanggar HAM khususnya di Asia Tenggara gitu. Itu saja Pak Hirul. Baik, Ibu Hira. Terima kasih Ibu Hira. Selanjutnya, Saya Pak Irul. oh Mbak Holi. Monggo Mbak Holi. Ya maaf gelap karena ini sambil tidurin anak di kamar jadi gelap. Saya mau tanya tentang penelitian tentang terorisme ini ya. Kalau tadi Mbak Ira tanya tentang bagaimana prosedur ketika misalkan aparatur keamanan merepresi pelaku teroris dan lain sebagainya, yang ingin saya tanyakan itu rasa penasaran karena ini kan yang penelitiannya komparasi ya, membandingkan ya, dan lingkupnya di negara-negara ASEAN. Kira-kira dari hasil temuan peneliti apa sih yang menjadi motif dari berbagai negara? Apakah yang ditemukan itu motifnya selalu agama atau motif yang lainnya? Barangkali itu menjadi temuan di riset ini juga gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Yang terakhir untuk sesi pertama. Satu kali lagi. Saya Pak Irul, izin nanya. Siapa ini? Oh, Pak Herdin. Monggo, Pak Herdin. Oke, izin nanya mengenai teroris dan hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Satria tim tadi. Yang ingin saya tanyakan begini, ini kan teroris yang diteliti kan di tingkatan Asia ya. Yang saya tanyakan pertama, adakah lembaga yang memang menangani perihal terorisme yang ada di Asia ini? Yang pertama. Yang kedua, apakah ketika tolak ukur orang dinyatakan sebagai pelaku teroris atau sebagai pelaku, apakah denda atau sanksi yang di Asia ini sama halnya dengan beberapa negara yang ada di Asia itu? Apakah berbeda di setiap negara atau bagaimana? Nah, mungkin itu Pak Irul, dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama mungkin cukup dulu. Ada 3 penanya Pak Satria. Yang pertama dari Mbak Hira, bagaimana prosedur penindakan atau pelaporan ketika negara terbukti melakukan tindakan represif atau pelanggaran HAM terhadap pelaku terorisme begitu. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Holi dari hasil temuan peneliti, apakah ada motif lain selain agama begitu. Terus yang ketiga dari Mas Herdin, adakah lembaga khusus di tingkat Asia yang menangani terkait dengan terorisme? Terus yang kedua, apakah ada tolak ukur pelaku terorisme? Terus sanksi yang diberikan apakah sama di Asia dengan negara lain seperti di Eropa dan lain-lain? Itu 3 pertanyaan dari audien Pak Satria. Monggo mungkin bisa langsung dijawab. Dibantu Pak Ari dulu mungkin. Siap. Halo. Monggo Pak Ari. Siap. Terkait dengan selain isu agama gitu ya. Pertama gini,
khususnya di Indonesia memang, apalagi di ASEAN, di beberapa negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei pun juga ya, memang penggunaan isu agama itu masih sangat karena mereka merasa adanya persamaan nasib gitu ya, adanya persamaan nasib sih. Kalau misalnya saudara seiman misalnya kayak gitu ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan religiusitas seseorang begitu, jadi itu orang tidak akan berpikir dua kali untuk menjadi radikal dan menjadi teror begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, memang saya melihatnya selain karena faktor agama ya, kepentingan politik itu tidak bisa dipungkiri ya, Mbak Holly dan kawan-kawan. Meskipun di dalam undang-undang terorisme itu sendiri sudah disebutkan dengan jelas bahwa tindak pidana terorisme itu bukan bagian dari tindak pidana politik gitu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, apalagi kalau kita kaji dengan dari satu sisi kebijakan politik misalnya, itu tidak bisa dipisah. Terakhir itu adanya unsur kemiskinan ya. Saya melihatnya ini dari beberapa orang ya, beberapa orang warga Indonesia yang menjadi simpatisan kalau sekarang itu kan ISIS kan ya, yang ada di Irak dan Suriah itu, yang menjadi simpatisan ISIS. Banyak dari mereka yang memilih berangkat ke sana itu karena ditawari pekerjaan yang layak, dapat gaji yang gede, terus dapat kerjaan yang nyaman, enak gitu ya, sehingga mereka ini selain faktor agama begitu ya, selain karena faktor agama, sehingga mereka ya dengan mudahnya begitu, bahkan tidak hanya orang yang sudah dewasa gitu ya, anak kecil pun ya, anak kecil pun yang masih di bawah umur ya, itu yang pernah saya tulis itu kaitannya dengan satu keluarga yang berangkat mau gabung ISIS, satu keluarga WNI warga Indonesia, tapi dia tidak langsung untuk menghindari razia mungkin gitu ya. Jadi dia tidak langsung terbang ke Suriah, tapi terbangnya ke Turki. Nah, cuma waktu itu memang kebetulan sama otoritas kepolisian di Turki ketahuan kalau WNI ini mau bergabung dengan ISIS begitu, sampai pada akhirnya mereka dideportasi. Dari sini saya melihatnya bahwa memang terlepas karena persoalan isu agama ya, meskipun itu sangat ampuh gitu ya, itu tadi adanya faktor kepentingan politik ya. Terus yang kedua itu karena kemiskinan, sehingga dia dengan mudah mau bergabung gitu. Itu saja yang bisa saya tambahkan dulu, Pak Satria. Iya, bisa ditambah Mas Asis? Ya. Suara saya kedengaran. Mungkin saya akan menjawab dari. Ya, kenapa Pak Ari? Lanjut. Oke. Seperti yang dipaparkan tadi ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Ergin yang terkait apakah sanksi yang diterapkan pada pelaku terorisme ya, dan di berbagai negara tentunya. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Pak Satria ini, di sana sudah disebutkan bahwasanya di ASEAN itu penyebutan terorisme ini berbeda-beda. Tentu tadi sudah disebutkan yang pertama itu tindakan preventif di Brunei Darussalam, terus juga di Laos yang berbeda-beda, tentu sanksinya juga akan berbeda-beda gitu, di berbagai negara anggota ASEAN. Nah, untuk melihat lebih jauh tentunya harus ada penyamaan persepsi terkait pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Karena hal ini tadi disebutkan bahwasanya di ASEAN sudah ada instrumen hukum ACCT atau Konvensi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi penting sebagai instrumen untuk memberantas korupsi memberantas terorisme di Asia Tenggara. Mungkin itu dari saya.
Mungkin ada tambahan dari Mbak Ida dan Mas Nadif yang juga join. Ya, oke. Izin masuk Pak Irul. Pak Nadif Ya. Rahmat. Mungkin saya mau sedikit menjawab terkait pertanyaan dari Mbak Ira tentang bagaimana prosedur penindakan pelaporan jika ada negara yang melakukan pelanggaran HAM dalam menangani pemberantasan terorisme. Mungkin sedikit yang saya sampaikan adalah terkait di Indonesia sendiri ya. Didasarkan di KUHP pasal 50 ada beberapa hak-hak tersangka terorisme yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum, yaitu hak tersangka untuk mendapat pemeriksaan, hak untuk melakukan pembelaan, dan hak tersangka dalam penahanan, yaitu menghubungi penasihat hukum, kunjungan dokter, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dan diabaikan dalam kondisi apapun, non-derogable rights. Walaupun negara dalam kondisi darurat, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Satria. Hak tersebut antara lain tercantum dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik ICCPR, terutama dalam pasal 4 ayat 2. Di dalamnya adalah hak hidup, hak tidak disiksa, dan tidak diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Beberapa hak-hak tersebut yang kiranya merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum. Dan jikalau dalam penanganannya ataupun dalam proses penyelidikan ketika melakukan penangkapan, penyidikan, aparat penegak hukum harus senantiasa mengikuti prosedur yang sudah diatur di KUHP maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan jika terbukti, maka di sini kita bisa melakukan pelaporan ke Komnas HAM karena ada beberapa hak-hak yang sudah dilanggar oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun Densus 88. Jikalau konflik ataupun situasi ini terjadi di Indonesia, mungkin untuk skala ruang lingkup Asia Tenggaranya bisa ditambahkan Kanda Satria. Terima kasih. Baik, saya izin share screen lagi ya. Di paper saya ini sudah clear saya jelaskan ada upaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara ya. Setidaknya ada beberapa motif tadi yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Bu Holly ya. Motifnya tidak selalu mengenai agama ya. Di beberapa negara tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, yang mayoritas Muslim mungkin faktornya sama karena faktor agama. Tapi di beberapa negara lain yang minoritas negaranya adalah non-Muslim, itu model penetrasinya berbeda. Misalkan di Kamboja, bagaimana gerakan Khmer Merah kemudian menjadi satu dasar yang mana mereka berkolaborasi ya. Kelompok rebellion atau kelompok tadi yang saya sebut mereka mentargetkan untuk mendirikan negara baru. Lalu di Laos pun juga sama. Kelompok anti komunis kemudian berafiliasi dengan kelompok pemberontak yang kemudian mereka distigma oleh negaranya sebagai kelompok teroris. Jadi Trump terkait dengan teroris itu di ASEAN sangat dinamis dan memiliki dinamika atau pandangan yang cukup kompleks ya, dan itu jauh berbeda seperti yang kita bayangkan ya, selama ini kita frame, dan itu bukan suatu hal yang salah sebenarnya, frame bahwa teroris itu the common enemy-nya itu adalah Islam ya, karena itu frame itu terjadi setelah 9/11. Tapi di ASEAN, faktor ini berbeda, sangat berbeda. Misalkan Moro Islamic Rebellion Liberation Front, MILF ya, ini tidak hanya kelompok teroris yang berbasis Islam saja yang ini jadi Abu Sayyaf ya, yang kita kenal Abu Sayyaf. Tapi mereka ingin bahwa pulau di Mindanao ya, di di Mindanao, mereka bangsa Moro itu menjadi negara baru, yang mana wilayah tersebut berbatasan dengan Sulawesi ya. Kalau kita lihat secara teritorial, artinya sangat dinamis dan konteksnya sangat berbeda dengan kelompok teroris yang selama ini kita pikirkan ini ada di Timur Tengah seperti itu ya, di Timur Tengah, karena konteksnya berbeda.
Nah, berkaitan dengan kebijakan, seperti kami sampaikan tadi, model kebijakannya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode preventif ya di Brunei misalkan ya, bagaimana Brunei dan Vietnam ya. Seperti kita lihat di Brunei ada Anti-Terrorism Act ya, atau undang-undang anti terorisme yang dia lebih menekankan tentang pencegahan seperti itu. Di Vietnam ada Amendment of Penal Code di tahun 2009 ya, tentang bagaimana criminal justice response ya, bagaimana upaya pemidanaan ya untuk kelompok teroris. Artinya tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu. Lalu ada yang menggunakan repressive action ya di Indonesia misalkan ya. Tadi sudah banyak dibahas ya. Lebih khusus adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Yang saat ini juga memiliki undang-undang baru setelah bom Surabaya di tahun 2017 gitu. Yang ini bahkan melibatkan TNI ya di dalam pemberantasan terorisme menjadi jauh lebih kuat. Nah, implikasinya tentu sangat besar, yaitu terhadap pengakuan kelompok teroris sebagai kelompok yang ingin memperjuangkan negaranya sendiri. Ini ada di paper saya yang lainnya ya, terkait dengan involvement of TNI for combating terrorisme yang dipublish di Journal of Southeast Asian Human Rights, JASIR. Dan yang negara yang menggunakan mekanisme ekstra represif lah ya, di Malaysia ya di undang-undangnya, dan di beberapa negara yang lain. Terkait dengan sanksi ya tentu berbeda-beda. Upaya yang dilakukannya selalu berkelindan. Maka dari itu kita perlu merujuk ya, kalau pertanyaannya Mas Herdin tadi, bagaimana pengaturan terkait dengan undang-undang di nasionalnya. Mengapa kok kita melihat undang-undang di masing-masing negara? Jawabannya singkatnya karena ASEAN masih belum mengakomodir kejahatan terorisme sebagai kejahatan regional. Karena masalah kedaulatan itu masih dibebankan ke masing-masing negara. Sehingga kebijakannya bergantung negara. Nah, bayangkan kalau kejahatan ini menjadi domain ASEAN, misalkan ASEAN punya lembaga sendiri. Jadi kalau tadi tanya, lembaganya apa, Mas Satria? Tidak ada. Pun kalau tadi saya membahas tentang ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, ICHR, dia adalah badan yang bertujuan untuk melakukan assessment ya, bagaimana pemantauan jaminan HAM terhadap pemberantasan terorisme. Itu saja. Tapi kalau upaya penegakan hukumnya, upaya paramiliternya tidak ada. Ya, jadi itu masih dikembalikan ke masing-masing negara. Nah, ini tentu menjadi PR bagaimana pemberantasan terorisme di kawasan. Itu, Pak Ibu. Mbak Ida mungkin ingin menambahkan? Jangan bikin Cukup konsep ya? sendiri, Mas Irfan. Oh, Mbak Ida enggak ada ya. Mbak Ira, Mbak Holly, Mas Erdin, ada lagi Nggih, yang sampun, Pak ingin Iwan. didiskusikan? Cukup ya? Cukup jelas Pak Irul. Cukup jelas jawabannya. Monggo Pak Idam mungkin ingin tanya. Pak Idam. Pak Idam ini ahli terorisme Eropa. Pak Toat itu angkat tangan dulu. Oh, Pak Toat. Monggo Pak Toat. Oh, ini Pak Toat, raise hand ini. Di jalan Pak Pak Irul. Toat sama Oh, Esti. Pak Hesti. Lagi di jalan. Halo. Monggo Mbak Hesti. Oke, pertanyaan saya terkait dengan banyaknya isu terorisme dan segala strategi-strateginya, kira-kira bagaimana upaya yang semestinya kita lakukan sebagai warga negara ya untuk mencegah berkembangnya kelompok teroris di Indonesia, dan pencegahan apa yang tepat yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan yang bisa mencegah terorisme terutama pada remaja ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa sifat remaja itu penasaran
dan selalu ingin mencoba hal yang baru. Ya, itu aja Pak Irul. Baik, terima kasih Mbak Esti. Mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Satria atau Mas Aziz, Pak Ari. ahli Saya pencegahan coba terorisme, tanggapi dulu. sama Pak Ari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Esti ya, pertanyaannya ini lumayan menarik. Kalau kita ngomong pencegahan ya juga agak ini juga, karena memang potensinya itu sangat besar gitu, apalagi di Indonesia. Tapi saya melihatnya khusus di dunia pendidikan mungkin yang harus dicegah duluan kan intolerannya ini. Jadi intoleran itu kan pintu utama seorang menjadi teroris. Setelah intoleran kan dia naik jadi radikal baru jadi teroris kan. Pencegahan utamanya kan di intoleran ini. Di dunia pendidikan mungkin ini yang pernah saya alami dulu. Yang pernah saya alami dulu ya. Maksudnya apa? Selama sekolah di SMP, di SMA, di pesantren juga mungkin saya selalu diajari tentang apa itu toleransi, tentang bagaimana itu cara menghargai orang yang berbeda keyakinan gitu. Tapi karena di daerah saya ya, itu tidak ada yang non-muslim gitu ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikan toleransi itu yang benar itu kayak apa. Gitu. Bahkan pas awal-awal sampai di Surabaya dulu ya saya, ya terbesit di otak itu kayaknya keren kalau saya bakar gereja gitu. Itu sempat terbesit. Maksudnya apa? Saya bukan tidak belajar tentang apa itu toleransi gitu. Cuma ya itu kita nggak tahu bagaimana cara menerapkan toleransinya gitu. Nggak ada praktik. Kalau di Surabaya mungkin cukup komunal ya, maksudnya semua ada di Surabaya gitu. Jadi itu menurut saya yang paling krusial Mbak Esti ya. Jadi bagaimana cara kita itu tidak hanya belajar tentang apa itu toleransi, tapi ya memang harus diterapkan gitu. Itu yang pertama ya, di tahapan seseorang itu jadi intoleran. Yang kedua itu radikal ya, radikal pencegahannya. Kalau radikal ini kan memang ada dua ya. Kalau kita kembali kepada undang-undang terorisme itu ada dua. Ada kontraradikalisasi bagi mereka yang sudah terpapar paham radikal tapi belum melakukan tindak pidana. Jadi dia sudah radikal tapi belum ngebom intinya gitu ya. Dia dilakukan kontraradikalisasi. Kalau mereka sudah menjadi teroris ya, sudah teroris, ya itu tidak hanya penindakan oleh aparat penegak hukum ya, tapi juga ada yang dikenal dengan istilah deradikalisasi. Jadi dia yang awalnya sudah radikal dan sudah melakukan aksi terorisme, dia dilakukan deradikalisasi gitu. Jadi radikalnya itu dibuat hilang. Itu mungkin tambahan dari saya. Bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain mungkin. Ya, izin masuk. Pak Rahman Haris. Ya, mungkin sedikit menambahkan saya terkait pendidikan anti terorisme mungkin bisa ditambahkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Karena ada beberapa materi-materi yang menarik untuk mencegah terorisme sebagaimana yang terjadi di Brunei ataupun di Vietnam, sebagaimana tadi dipaparkan, bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang tetap berkelindan dengan hak asasi manusia dan juga mengedepankan asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, ada beberapa materi yang misalnya nanti dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu pengertian terorisme, kondisi kekinian terkait kejadian terorisme, ciri-ciri tindakan terorisme, tujuan terorisme, dampak terorisme, dan juga bagaimana cara solusi dan menanggulangi terorisme itu bisa diajarkan kepada siswa-siswa yang ada di SD, SMP, sampai SMA, bahkan mungkin sampai di dunia perkuliahan, agar senantiasa para siswa ataupun mahasiswa bisa selalu mengingat bahwa tindakan-tindakan terorisme ini merupakan tindakan yang salah, bahkan termasuk dalam extraordinary crime. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman.
Mungkin ada tambahan dari mantan teroris, Ali Faiz mantan teroris itu. Ampun Pak Irul, terima kasih Pak Irul. Oke, bagaimana Mbak Esti atas jawaban tadi? Ya, sudah cukup dan saya sangat setuju dengan jawaban Pak Rahman ya. Sepertinya memang, tapi sudah ada kurikulum anti terorisme belum ya kalau di mata kuliah itu? Sepertinya memang perlu di ini ya, agar maksudnya mahasiswa itu juga tahu mungkin dari ya dari perkuliahan mungkin ya dimulai dari itu biar tahu maksudnya tidak hanya belajar tentang intoleran, radikal gitu. Kalau hanya belajar tentang itu sepertinya mereka masih mencari tahu apa sih terorisme. Jadi kalau lebih dini dikasih tahu daripada mereka apa ya mendapatkan pergaulan, maksudnya mendapatkan ingin mencoba hal yang baru akhirnya terjerumus di terorisme. Jadi lebih baik kita belajar tentang terorisme terlebih dahulu gitu. Terima kasih Pak Ari dan Pak Rahman. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lain, Pak Idam Khalik, ahli pencegahan terorisme. Itu Yogi itu korban bom Bali itu. Aduh. Iya, ini mungkin Pak Irul ya. Monggo Pak Idam. Kalau tadi mungkin agak OTT nih Pak Irul ya. Out of the topic maksudnya Pak Irul, di luar topik. Apa ya, kalau kasus terorisme di Indonesia itu kan kadang nggak tahu apa ada unsur politik. Tadi kata Pak Ari nggak ada gitu ya. Tetapi mungkin faktanya kasus-kasus pencegahan terorisme itu kan seringkali salah ya dalam hal pencegahan itu, salah tangkap dan sebagainya. Yang mungkin ini nggak disinggung apa bagaimana di artikelnya teman-teman itu. Apakah ada motif lain gitu kan dalam aksi-aksi seperti itu yang seringkali kerap terjadi. Beberapa kali kan Muhammadiyah itu seringkali mengadvokasi korban-korban yang salah tangkap dan sebagainya. Jangan-jangan mungkin dalam konteks ini negara itu juga bermain gitu loh. Memanfaatkan isu-isu tentang terorisme dan sebagainya itu. Yang akhirnya tadi si kelas Intel dan sebagainya itu bisa salah tangkap gitu kan. Itu gimana mas saya itu. Mungkin bisa diurai itu persoalan itu dari kelompok. Baik, Pak Adam. Pertanyaannya menarik ini. Boleh saya tanggapi ya. Kalau di paper ini sebenarnya sudah kita jelaskan ya terkait dengan Siono ya. Bagaimana kemudian dia dibunuh dengan dibunuh ya. Kami menyebutnya istilah dibunuh karena dia tidak mendapatkan hak ya. Hak sebagai seorang napiter, narapidana terorisme yang kemudian mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan dan prinsip-prinsip due process of law ya, yang harusnya dijamin berdasarkan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Nah, ini menjadi presiden buruk bagaimana kemudian Siono dan pelaku bom yang lain ya, yang kemudian menghadapi situasi pelanggaran HAM dan prosedur penegakan hukum yang salah ya, yang tidak kemudian menekankan prinsip-prinsip tadi. Nah, ini angle yang saya rasa jarang diungkap dalam konteks riset ini ya, riset yang bersifat ini ya, yang bersifat serius gitu. Bagaimana kemudian konsepsi ini.
Tapi kalau kemudian melihat penetrasinya lebih jauh, apakah ini berkaitan dengan upaya untuk menstigma misalkan kelompok Muhammadiyah secara lebih luas, atau menyerang kelompok-kelompok tertentu, misalkan HTI ya, yang kemudian dibubarkan, yang kemudian dianggap berafiliasi, atau ACT yang sekarang sangat ramai ya, AC cepat tanggap, yang dianggap melakukan pendanaan terorisme. Nah, ini tentu harus melakukan riset yang baru. Nah, ini riset yang sebenarnya sedang saya tulis, yang proses ya, bukan ini ya, belum selesai, bersama Pak Busro, Mbak Amira Paripurna dari UNER, dan beberapa scholars yang lain. Bagaimana kemudian model stigma atau politisasi ya kepada seseorang atau kelompok yang kemudian menjadikan mereka sebagai kelompok teroris, apa implikasinya ini? Apa pengaruhnya terhadap demokrasi, apa pengaruhnya kepada bagaimana kemudian apa istilahnya, oposisi resmi itu kemudian diberangus. Bisa jadi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Islam dicap terlibat dalam kelompok Wahabisme itu kemudian diberangus ya. Tentu kita bisa baca ya banyak riset, misalkan yang dilakukan oleh Mas Najib Burhani ya, tentang political heresy ya, istilahnya Mas Najib Burhani, memandang kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah itu sebagai kelompok radikalisme. Atau kita meminjam istilahnya Fedi R. Hadis ya, yang dia menyebut wacana populisme, khususnya setelah peristiwa 212 di proses pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 antara Ahok dan Anies Baswedan. Nah, itu implikasi di luar konteks terorisme yang firm kita bahas di riset ini ya. Tapi ini sangat penting saya rasa, agar apa? Agar stigma itu kemudian tidak menjadi prejudice bagi penegak hukum yang kemudian di dalam pemberantasan, dalam tanda petik mereka ingin melakukan pemberantasan terorisme, tapi justru kemudian mengabaikan prinsip-prinsip HAM seperti itu. Mungkin itu Pak Idam. Siap. Bagaimana Pak Idam? Lanjut ke Mas Lihabi itu, ahli teroris Ajem. Pak Liabi mungkin. Mas Yogi, korban bom Bali. Di Madura nggak ada teroris Pak. Nggak tahu jadinya. Oh, nggak ada teroris ya? Lamongan itu. Pak Yogi bener. Pak Firman mungkin? Sama Pak Dede. Ahli kesehatan terorisme. Cukup ya? Saya kira cukup. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa closing statement Pak Satria dan tim. Pak Ari mungkin, atau Nadif atau Asis. Monggo, Pak Rahman dan Pak Ari bisa closing statement. Mas Nadif, halo Mas Nadif, monggo Mas Nadif duluan. Oke, terima kasih. Ya, melihat berbagai problematika penanganan terorisme di Asia Tenggara, tentu kami sebagai tim peneliti perlu melakukan studi ini agar senantiasa bisa menjadi parameter ataupun indikator kepada para penegak hukum dan juga kepada para pemangku kebijakan agar senantiasa membuat tindakan-tindakan preventif yang tidak represif atau bahkan paramiliter terhadap penanganan aksi terorisme, karena para pelaku ataupun terduga pelaku terorisme juga merupakan manusia yang memiliki hak asasi manusia dan hak yang tidak bisa dilepaskan dari dalam dirinya. Dan juga harapannya dari
dari penelitian yang kami lakukan. Ini bisa menjadi pembelajaran bersama bagi teman-teman semua bahwa tindakan terorisme tidak semata-mata menutup mata kita terhadap perlindungan hak asasi manusia. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nadif. Monggo Mas Samsul. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya bahwa memang kejahatan seberat apapun kejahatan yang dilakukan oleh seorang itu sebenarnya tidak menutup hak-haknya dia sebagai warga negara. Karena kalau kita kembali kepada konsep pelindungan HAM kan ada beberapa hak yang bahkan langit pun mau runtuh, hak itu tidak dapat dikurangi gitu ya. Hak untuk salah satunya ya hak untuk hidup gitu ya, meskipun sampai sekarang penjatuhan pidana mati itu kan masih menjadi perbincangan yang menarik untuk itu saja mungkin dari saya Pak Irul. Mau langit runtuh Pak Ari. Terima kasih kami ucapkan ke tim hukum sudah mempresentasikan hasil risetnya, dan mungkin kita tunggu minggu depan ya, itu Pak Ratno Abidin dengan Pak Budi ya. Ini juga akan mempresentasikan hasil risetnya di minggu yang akan datang. Saya kira cukup kajian pemaparan hasil riset malam ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.